Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mau Jamart semua, berjumpa lagi dengan saya Dendi di channel Mau Jamart, channel yang membahas seputar kegiatan di toko sembako. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba kembali sharing mengenai cara menentukan harga jual untuk usaha warung sembako pemula. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, simak terus video ini sampai habis agar informasi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal, salam satu profesi. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan semoga usaha apapun yang sedang teman-teman jalani diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, dalam memulai usaha sembako tentunya ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Di antaranya salah satu yang harus kita perhatikan adalah cara menentukan harga jual untuk usaha warung sembako. Di sini saya akan coba jelaskan beberapa cara menentukan harga jual untuk usaha warung sembako pemula. Tentu saja dalam menentukan harga jual banyak sekali versi menurut teman-teman ya, sesuai dengan versinya masing-masing. Dan di sini saya akan coba jelaskan 3 cara dalam menentukan harga jual untuk usaha warung sembako pemula. Cara yang pertama adalah ambil keuntungan sekecil mungkin, akan tetapi dengan kuantiti penjualan yang banyak gitu ya teman-teman. Cara ini biasanya kita kenal cara dagang ilmu Cina ya teman-teman, dimana kita ketahui bahwasannya toko-toko Cina yang berada di wilayah kita itu, baik itu di toko sembako, toko material, di toko elektronik, biasa mereka harganya tuh murah-murah ya teman-teman. Mereka mengambil harga laba sedikit mungkin, sekecil mungkin, akan tetapi penjualannya banyak gitu, kuantitinya itu banyak. Dan hal ini juga, cara ini juga kita ketahui biasanya diadopsi oleh pedagang-pedagang warung sembako Madura ya teman-teman. Kita ketahui bahwasannya warung sembako Madura mereka menerapkan cara ini, di mana mereka mengambil laba sekecil mungkin, akan tetapi kuantiti atau penjualannya banyak ya. Kita tahu bahwasannya untuk jenis rokok di toko Madura itu biasanya lebih murah daripada di toko-toko yang lainnya. Hal itu biasanya mereka dalam jenis item rokok mereka hanya mengambil keuntungan sekitar Rp1.000 per satu bungkusnya. Dan untuk item-item yang lainnya juga biasanya mereka mengambil laba di bawah 10% ya. Cara ini terbukti bisa membuat usaha warung sembako maju dan berkembang dengan pesat ya teman-teman. Dimana kita tahu warung sembako semakin hari semakin menjamur dan semakin banyak. Bahkan akhir-akhir ini warung sembako Madura itu sempat viral ya, karena banyaknya orang-orang yang sukses yang memiliki usaha warung sembako Madura. Nah, hal ini sangat rekomendasi sekali buat teman-teman yang memang memiliki yang berkeinginan untuk membuka usaha warung sembako, akan tetapi dengan catatan memiliki modal yang besar.
Karena setiap cara tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Untuk cara yang pertama ini tentunya kelebihannya adalah dengan cara yang pertama ini kita bisa dengan mudah mendapatkan pelanggan baru, karena memang harga yang kita tawarkan sangat murah ya teman-teman. Keuntungan yang kedua juga kita bisa mendapatkan image bahwa toko kita itu terkenal dengan harga yang murah. Akan tetapi kekurangannya adalah kita untuk modal awalnya kita harus memiliki modal yang cukup besar ya teman-teman. Karena apa? Karena laba yang kita ambil sedikit. Maka dari itu untuk mendapatkan laba untuk menutupi biaya operasional tentunya kita harus mendapatkan omset yang cukup besar ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan omset yang cukup besar kita harus memiliki modal awal yang cukup besar juga. Hal ini saya rekomendasikan buat teman-teman pemula yang memang memiliki modal usaha yang cukup besar, sehingga dengan menerapkan cara ini insya Allah warung teman-teman bisa cepat berkembang dan bisa memiliki banyak pelanggan karena harga yang kita tawarkan sangat murah. Oke, itu ya teman-teman untuk cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ambil laba sedang akan tetapi penjualan pun sedang. Nah, untuk hal ini cara yang kedua, biasanya para pelaku usaha pemula di dunia usaha warung sembako mereka mengambil keuntungan di angka 10% ke atas ya teman-teman, tergantung dari itemnya sendiri. Yang dimaksud cara kedua ini adalah kita mengambil laba keuntungan dengan rate yang sedang, akan tetapi penjualan yang kita dapat pun akan sedang, tidak seperti penjualan dengan cara yang pertama. Hal ini biasanya kita biasanya pelaku pedagang usaha pemula di dunia usaha warung sembako biasanya mengupdate labanya itu rata-rata di angka 10% ya teman-teman, bahkan lebih dari itu. Hal ini saya rekomendasikan, saya sarankan buat teman-teman pemula yang memang ingin membuka usaha warung sembako dengan modal yang cukup akan tetapi tidak terlalu besar ya teman-teman. Karena apa? Karena dengan cara yang kedua ini kita bisa mengambil keuntungan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga laba yang akan kita dapat pun bisa menyesuaikan dengan biaya operasional yang kita keluarkan. Dan cara yang kedua ini juga ini yang saya terapkan di usaha warung sembako toko Mauja Mart ini, yang dimana rata-rata saya mengambil keuntungan di setiap item penjualan di sini yaitu rata-rata di angka 10% ya teman-teman. Baik dari item rokok, item sembako, item jajanan, item minuman gitu. Itu rata-rata di angka 10%, bahkan bisa lebih dari 10%. Bahkan ada beberapa item yang memang saya up harganya itu di atas 10%, misalkan 20% ya. Dan itu contohnya seperti ini teman-teman, seperti ice cream walls itu saya meng-up harganya di angka 20% ya. Jadi saya ngambil keuntungan per itemnya itu 20%. Terus ice cream Glico Wings juga sama, labanya itu di angka 20%. Dan juga frozen food ini juga sama, saya mengambil labanya itu di angka 20%. Selain ini harga yang saya up lebih dari 10% itu dari aneka minuman ya teman-teman. Ini aneka minuman harganya rata-rata saya up 20%, tidak 10%. Kenapa saya up
di angka 20% karena minuman ini mengandung biaya operasional listrik ya teman-teman, seperti ini. Karena memang mengandung biaya operasional, jadi saya up-nya itu 20% untuk menyesuaikan biaya operasionalnya, seperti itu. Dan sedangkan untuk jajanan-jajanan seperti ini hampir rata-rata saya up harganya itu sekitar 10%. Terkecuali untuk produk sembako ya teman-teman, kayak minyak, gula, terigu, tepung, itu saya meng-up harganya itu di angka 5 sampai 8% gitu, gak nyampe 10%. Sebenarnya cara ini saya terapkan karena apa? Karena menyeimbangkan atau menyesuaikan dengan modal atau biaya operasional yang saya keluarkan di awal, baik itu di awal maupun setiap bulannya ya teman-teman. Sebenarnya bisa aja saya terapkan untuk cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu dengan meng-up laba sekecil mungkin, akan tetapi kuantiti penjualannya bisa cepat dan memiliki image toko yang dengan harga murah. Hanya saja saya menggunakan cara yang kedua ini karena yang pertama untuk item rokok ini ya teman-teman, dimana item rokok ini hampir seluruhnya saya mengambil laba sekitar 10% ya. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kok menerapkan meng-up harganya 10%, padahal kalau misalkan meng-up harganya di bawah 10% maka perputaran rokok akan cepat. Jawabannya adalah karena saya menyesuaikan dengan modal awal yang saya jual ya kayak. Mungkin di warung-warung Madura kita tahu mereka meng-up harga rokok itu sangat tipis sekali, bahkan mungkin rata-rata di angka Rp1.000 per bungkus. Akan tetapi kalau saya pribadi di sini menerapkan harga rokok itu rata, dipukul rata sekitar 10%. Jadi kalau misalkan yang harga 20 saya up menjadi 22, harga yang 30 saya up 3.000 jadi 33, harga yang 40 saya up 4.000 menjadi 44, seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena untuk membeli rak ini sendiri itu membutuhkan modal yang cukup besar dan cukup lumayan mahal ya teman-teman untuk mendisplay rokok seperti ini. Sama halnya dengan jajanan-jajanan seperti ini, rata-rata saya up harganya di atas 10% ya teman-teman. Kenapa saya up harga di atas 10%? Karena memang untuk modal awalnya saya perlu modal yang cukup besar untuk membeli rak gondola seperti ini ya teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan biaya operasionalnya, seperti itu. Dengan menerapkan cara yang kedua ini, alhamdulillah yang saya rasakan selama 10 bulan ini toko Maujamart bisa berkembang dan bisa terus melakukan penambahan baik dari item barang yang dijual ataupun item peralatan yang dibutuhkan. Semua itu dihasilkan atau dikeluarkan dari hasil laba yang didapatkan setiap bulannya teman-teman. Nah, kita lanjut ke cara yang ketiga adalah mengambil keuntungan secara besar akan tetapi perputarannya lambat ya teman-teman. Hal ini biasanya jarang orang menerapkan cara yang ketiga ini, akan tetapi masih ada beberapa toko-toko yang mungkin menerapkan cara yang ketiga ini. Akan tetapi resikonya jika kita menerapkan cara yang ketiga ini, maka toko kita akan sulit berkembang ya teman-teman. Karena apa? Karena meskipun kita mendapatkan laba yang cukup besar, akan tetapi untuk biasanya warung-warung yang menerapkan cara yang ketiga ini mereka akan sulit untuk berkembang. Karena apa? Karena akan sulit untuk mendapatkan pelanggan karena harga yang kita terapkan terlalu mahal atau mungkin bisa dibilang di atas rata-rata ya teman-teman. Jadi dengan menerapkan cara yang ketiga ini efeknya meskipun kita mendapatkan laba yang cukup besar dari penjualan per itemnya, akan tetapi efeknya warung kita akan dikenal dengan harga yang
cukup mahal, akan sehingga kita akan mendapatkan akan kesulitan untuk mendapatkan pelanggan baru di kemudian harinya. Seperti itu teman-teman. Oke, itulah 3 cara dalam menentukan harga jual untuk usaha warung sembako pemula ya teman-teman. Jadi yang pertama, ambil laba sekecil mungkin, akan tetapi dengan penjualan banyak. Yang kedua adalah ambil laba secara sedang, akan tetapi penjualan pun sedang. Yang ketiga, ambil laba secara besar, akan tetapi penjualan lambat. Nah, di sini saya sangat sarankan buat teman-teman pemula yang memiliki usaha modal yang cukup untuk menerapkan harga yang pertama ya teman-teman, yang dimana harga yang pertama ini bisa dengan cepat membuat usaha warung sembako kita cepat berkembang, cepat maju, dan cepat dikenal orang. Akan tetapi syaratnya kita harus punya modal yang cukup besar. Seperti itu. Akan tetapi untuk teman-teman yang memiliki modal yang pas-pasan, saya sarankan gunakan cara yang kedua seperti yang saya terapkan saat ini, yaitu dengan cara mengambil laba yang sedang, akan tetapi perputaran pun sedang. Seperti itu teman-teman. Jadi meng-up harga rata-rata di angka 10% atau bahkan mungkin lebih dari 10% untuk item-item tertentu. Cara ini saya terapkan dari awal buka sampai sekarang, dan alhamdulillah biarpun saya menerapkan harga di atas 10%, tapi pelanggan bisa dengan senang, bisa dengan nyaman untuk berbelanja di toko Mauja Mart ini. Karena apa? Karena yang pertama, pelayanan di sini kita utamakan dalam menservis pelanggan baik itu pelanggan baru ataupun pelanggan lama ya. Yang kedua, pendisplayan juga kita sangat perhatikan, mulai dari tata letak, layout, setiap item barang ya, jadi tidak disatukan. Dan kita menggunakan rak gondola akan terlihat lebih rapi, lebih menarik, dan lebih nyaman untuk berbelanja. Seperti itu. Dan yang ketiga, kita mengusung semi minimarket ya, dimana kita seperti toko minimarket, akan tetapi harga yang kita tawarkan masih di bawah minimarket. Karena apa? Karena kita warung sembako biasa yang dikonsep seperti minimarket, akan tetapi harga yang kita tawarkan di bawah minimarket seperti warung sembako biasa. Karena apa? Karena kita tidak dikenai pajak ya teman-teman. Jadi harga masih kita bisa atur sesuai harga warung sembako pada umumnya. Seperti itu teman-teman. Dan sedikit saran dari saya pribadi sebagai pengusaha warung sembako pemula, yang dimana dalam menentukan harga tentunya itu kita memiliki kebebasan tersendiri ya teman-teman. Tidak melulu harus harga murah untuk mendapatkan pelanggan secara banyak dan mendapatkan omset yang besar ya teman-teman. Hal itu kenapa? Dengan harga yang murah, hal itu sebenarnya tidak menjadi jaminan sepenuhnya untuk mendapatkan omset yang besar. Karena apa? Sebenarnya karena dalam dunia usaha itu harga yang murah itu bukan salah satunya cara untuk mendapatkan omset yang besar. Karena apa? Karena dengan harga yang bersaing pun, harga yang bisa dibilang dengan harga yang pasaran pun, kita masih tetap laku ya teman-teman. Contoh, kalau seumpama dengan harga murah bisa memajukan usaha kita, kenapa harga yang mahal juga tetap laku? Misal dari segi produk rokok aja, dari Alfamidi, Alfamart, Indomart itu kan harga lebih mahal, akan tetapi mereka tetap laku kan, tetap terjual gitu. Hal itu membuktikan bahwasannya harga yang murah bukan salah satunya cara untuk mempercepat atau menaikkan omset secara signifikan ya teman-teman. Akan tetapi banyak faktor-faktor lain yang bisa mendukung penjualan kita untuk meraih omset sebesar mungkin. Caranya apa? Pertama, dengan meningkatkan pelayanan. Kedua, dengan mendisplay barang dagangan serapih dan semenarik mungkin.
Ketiga, membuat suasana belanja semenarik dan semenyenangkan mungkin untuk customer ya teman-teman, seperti itu. Oke, baik teman-teman, seperti itu 3 cara untuk menentukan harga jual untuk usaha warung sembako pemula. Semoga cara ini bisa bermanfaat buat teman-teman sesama satu profesi yang baru, yang masih bingung mencari inspirasi untuk menentukan harga jualnya ya teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti akan saya coba untuk jawab satu persatu. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.